wakil bupati oke. Sekarang untuk kepala OPD di bawahnya, sekretaris dan seterusnya, termasuk anggota DPR pun harus orang Papua asli. Karena begini, orang Papua melamar atau mau masuk anggota DPR menjadi kepala dinas di luar Papua tidak pernah ada. Ini harus menjadi catatan untuk MRP. Karena kita orang Papua tidak pernah mau melamar di daerah lain, tidak pernah bisa diterima. Mau jadi kepala dinas tidak pernah diterima. Mau jadi anggota DPR tidak pernah. Maka harus disetarakan juga seperti bupati dan wakil bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak John dari Wamena. Ini menjadi suara rakyat begitu, Bapak-bapak yang ada di sini. Harus ditampung begitu. Pak Ketua, ini tanggapan dari Pak John di Wamena. Ya, terima kasih Pak John. Sebenarnya itu menjadi kerinduan Majelis Rakyat Papua juga. Hanya hari ini kita bisa menyaksikan bahwa keinginan-keinginan rakyat Papua melalui MRP yang dituangkan di dalam rancangan Perdasus. Katakan saja ada 3 Perdasus. Perdasus tentang definisi orang asli Papua. Sampai hari ini tidak pernah ada kepastian. Itu soal yang besar sekali. Yang kedua, rancangan tentang Perdasus partai politik. Ini sampai hari ini rancangannya masih ada di pemerintah pusat, dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian termasuk dengan rancangan Perdasus tentang pemenuhan hak konstitusional orang asli Papua yang hari ini kita bicara. Ini juga sudah masuk tahun 2013 sebagai rancangan Perdasus. Nah, jadi yang hari ini tidak secara konsisten melaksanakan undang-undang otonomi khusus, apakah kami pemerintah provinsi, pemerintah daerah, ataukah pemerintah pusat. Ya, MRP punya catatan bahwa ini dua-duanya, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sama-sama tidak ada niat baik untuk melaksanakan otonomi khusus. Perdasus yang kita kirim ke pemerintah pusat, kemudian pemerintah pusat menahan sampai hari ini. Ya sudah 13 tahun. Contoh juga adalah sesuai dengan pasal 77, usul perubahan undang-undang ini dapat dilakukan oleh rakyat Papua melalui MRP dan DPRP kepada pemerintah dan DPR. Ya, atas dasar itulah MRP telah melakukan RDP atau rapat dengar pendapat Papua dan Papua Barat. Kemudian lahirlah rancangan undang otonomi khusus plus. Seharusnya kalau pemerintah pusat punya hati untuk bagaimana secara konsisten melaksanakan undang-undang otonomi khusus, sudah jawab seketika itu. Tapi tidak jawab sampai hari ini, sehingga keinginan rakyat Papua yang seharusnya diakomodir dan tertuang di dalam perubahan undang-undang ini tidak capai. Jadi hari ini MRP ingin sampaikan kepada pimpinan partai politik bahwa saudara-saudara sedang berdiri di atas tanah yang khusus. Oleh karenanya mereka harus mengakui keberadaan pasal 28 itu di ayat 3 dan 4. Ya, ini MRP ini sudah bicara terus tapi katakan pimpinan partai katakan bahwa kita ini adalah independen dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Sama saja, terus kekhususan itu di mana? Nah, jadi ini menjadi semangat bersama seharusnya, semangat bersama untuk melaksanakan secara konsisten undang-undang otonomi khusus. Seharusnya hari ini keputusan MRP ini diterima. Jadi tidak lagi pimpinan partai mengatakan bahwa mereka tidak menerima keputusan MRP karena undang-undangnya sudah jelas di pasal 28 itu. Jadi ini sudah bagian di mana ketika tadi disampaikan oleh Pak John di Wamena begitu, bahwa kalau bisa bahwa bukan hanya saja kepala daerahnya dengan wakilnya begitu, tetapi pimpinan-pimpinan OPD, bahkan yang saat ini terjadi yang hangat-hangat lagi diperbincangkan bahwa di dalam keputusan di DPR saja pun OAP juga cukup sedikit yang duduk di sana untuk melihat suara daripada rakyatnya begitu. Saya ingin ke Pak Beni nih, tadi disinggung oleh Pak Ketua bahwa ada Perdasus, ada 3 Perdasus yang sampai hari ini waktunya adalah 13 tahun begitu. Nah, bagaimana semangat ini digelorakan agar bersama-sama dengan MRP, pemerintah, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda, perempuan dan sebagainya, masyarakat mendukung apa yang dilakukan oleh MRP ini. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya bagaimana perhatian pemerintah pusat terhadap Papua itu harus ditunjukkan dari keberpihakan terhadap regulasi. Ya. Nah, sampai saat ini 13 tahun, 3 Perdasus mandek di Kemendagri, lalu 18 tahun pasal 28 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Otsus ini tidak dilaksanakan. Padahal ini sudah sangat jelas sekali gitu, bahwa partai politik dalam rekrutmen politik wajib memprioritaskan orang asli Papua. Ayat 4,
dalam memprioritaskan orang asli Papua harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Rakyat Papua. Nah, ini sebenarnya bagaimana kesadaran bersama dari partai politik gitu untuk bisa mengikuti apa yang sudah ada gitu. Nah, ini bagian dari proteksi yang kita lakukan saat ini. Tapi juga terkait dengan apa yang diusulkan Pak siapa tadi dari Wamena? Pak John dari Pak Wamena. John dari Wamena, seperti pimpinan-pimpinan OPD harus OAP, itu bagian dari fungsi afirmasi keberpihakan yang kita mainkan juga kepada pimpinan OPD. Kita harapkan kepala daerah menetapkan supaya lebih banyak, ya 80% lah orang asli Papua yang memimpin. Juga dalam rekrutmen IPDN, Bintara, Polri atau Secaba di TNI, juga Akmil. Ya janganlah, ini kesempatan bagi anak-anak asli Papua. Apalagi Kapolda kita orang asli Papua, Pangdam kita orang asli Papua. Kalau bisa 100% semua taruna-taruni ini orang asli Papua juga. Inilah kesempatan kita, ini chance kita gitu. Kalau kita bicara tentang menjadi tuan di atas negeri sendiri, itu berarti hak politik, hak kesulungan itu harus kita pegang. Setiap orang non-Papua yang datang ke Papua cari makan, cari hidup. Mau jadi kontraktor silakan, mau jadi pegawai negeri silakan, mau jadi sampai tukang ojek silakan. Tapi jangan menjadi tuan, karena menjadi tuan itu di tanah Papua hanya 4 tipe kepemimpinan. Dan itu hanya orang asli Papua karena turun-temurun nenek moyang. Tidak mungkin Syamsuddin menjadi sera gitu di Waropen. Itu tidak mungkin, tidak mungkin. Atau menjadi big man di di suku-suku Lani. Nggak mungkin gitu. Itu harus orang-orang yang berasal dari situ. Itulah yang kita tuntut sekarang. MRP melakukan proteksi, afirmasi supaya orang asli Papua menjadi tuan di negeri sendiri dengan dipenuhilah hak-hak politik ini. Bukan hanya di gubernur, wakil gubernur, tapi juga mari kita bupati dan wakil bupati, karena mereka ini pimpinan di tingkat bawah gitu. Tapi ada juga menyampaikan dari partai politik bahwa mereka independen begitu, tidak bisa diintervensi. Begitu. Iya, tapi mereka kan tinggal di Papua tuh, bukan tinggal di Jakarta. Iya. Dan kalau terkait dengan hak domain daripada bupati ataupun wakil bupati yang telah terpilih, bagaimana terkait dengan bagi sekretaris daerahnya dan pimpinan OPD, bagaimana Pak? Kedepannya akan dilakukan? Iya, saya pikir ini juga menjadi PR dari MRP juga ya. Bagaimana kita juga mengatur dalam nantinya Perdasus terkait dengan afirmasi terhadap ASN. Ya, ini kalau kita lihat ASN di Papua lalu yang berdiri orang-orang yang tidak mencirikan orang asli Papua kan sangat disayangkan. Iya, gitu, sangat Pak. disayangkan. Orang jadi bingung apakah ini Papua atau di Sulawesi atau di Jawa. Kan ini membingungkan kita juga sendiri gitu. Baik, saya ingin menyapa dulu, menelpon sudah bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari. Halo, selamat malam, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam dengan Pak Stephen di Kota Jayapura. Dengan Bapak? Stephen. Pak Stephen di Jayapura. Silakan Pak. Ya, selamat malam untuk Bapak Ketua dan anggota Pak Beni. Ya, saya mau satu pertanyaan saja. Yang disebut dengan orang asli Papua itu kan ada 3. Bapak, mama, orang asli Papua, bapak, orang Papua, mama pendatang. Begitu juga mama pendatang, mama Papua, bapak pendatang. Yang saya mau maksudkan begini, apakah dari 3 ini bisa dicalonkan jadi wali kota, wakil wali kota, begitu juga bupati, wakil bupati. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, ada orang pendatang tapi diangkat oleh Andofolo atau kepala suku. Jadi misalnya tadi Bapak Beni bilang Samsudin, mungkin di sini Muhammad. Pak Muhammad, dia sudah lama tinggal di Jayapura atau di Wamena atau Ya, di Pak Jerui. Stephen. Terus diangkat oleh kepala-kepala suku di sana. Baik, Pak Stephen. Sebagai orang asli Papua, artinya dia diangkat dengan Ya, nampaknya terputus. ya, istilahnya
Ini ada Pak Steven dari Jayapura ini menegaskan terkait dengan kalau kembali ke dulu zaman mahasiswa saya belajar terkait dengan ilmu etnografi Papua begitu Pak. Ada di situ mengatakan bahwa Papua black in black, Papua black in white begitu apa ya. Tadi Pak Steven sedikit menyinggung bahwa kalau papa mamanya adalah orang asli Papua, tapi juga ada papa Papua, mama pendatang atau mama Papua, papa pendatang gitu. Ini apakah masuk dalam kategori OAP begitukah? Dan yang kedua adalah ketika ada orang di luar, kembali lagi black and color gitu, orang luar tetapi mendapatkan pengakuan dari lembaga adat, begitu Pak. Ini termasuk atau tidak begitu? Pak Ketua silakan. Ya, sampai hari ini atau sampai malam ini, memang merujuk definisi orang asli Papua masih seperti Undang-Undang 21 tahun 2001, yaitu Bapak, Mama, Bapak, kemudian masih dia mengatakan bahwa diakui. Ya. Tetapi kita kalau melihat ke belakang, beberapa kali posisi bakal calon yang diakui gubernur dan wakil gubernur kan dicoret oleh Majelis Rakyat Papua. Ya. Itu sudah tegas. Oleh karenanya hari ini kita masih sasa sesuaikan dengan Undang-Undang 21 tahun 2001 itu. Yaitu Bapak, Mama, Bapak, kemudian diakui. Artinya nanti ketika ada Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 ada otonomi khusus plus begitu, hal-hal ini akan terus ditegaskan di dalamnya begitu Pak. Kalau tadi di pengakuan begitu dengan lembaga adat Pak Ketua bagaimana? Ya, kalau yang semangat yang sebenarnya kita sudah tuangkan di dalam rancangan Perdasus yang saya maksud tadi itu tegas sekali. Jadi di situ Bapak, Mama, Bapak, titik. Jadi tidak lagi ikut mama, tidak. Pengakuan pun tidak. Itu. Jadi kalau dimaksud dengan definisi orang asli Papua adalah Bapak, Mama, Bapak. Jadi bukan mama dan bukan yang diakui. Jadi kita akan lihat dari garis marga dan ya, itu jelas jadi, gitu. Ya, patrinial itu, patrinial itu. Oleh karenanya memang ya mayoritas suku-suku asli di Papua itu adalah mengikuti garis keturunan ayah atau patrinial. Oleh karenanya memang semangat itulah yang apa MRP perjuangkan, yaitu Bapak, Mama, Bapak, titik. Ya. Ya untuk Mama kemudian diakui terserah untuk menjabat apa silakan saja, lain-lain. Baik. Pak Yoel mungkin ada yang ditambahkan gitu. Ya baik, saya jadi gini, ketika bicara Bapak Mama Papua, terus kemudian Bapak, kenapa? Karena Bapak itu mendapat warisan. Ya. Jadi kita orang Papua itu hak waris itu jatuhnya kayak laki-laki, marga itu jatuh. Jadi kalau perempuan tentu sudah hilang marga gitu ya. Tapi kalau laki-laki ya dia punya ulayat. Tapi dia jadi sehingganya kalaupun istrinya bukan Papua, dia punya hak. Ya. Gitu. Karena garis keturunan. Tapi kalau mama ya sudah hilang hak dan tidak mendapat hak ulayat. Ya. Gitu. Jadi ini memang tegas disampaikan oleh MRP bahwa kita akan melihat bagaimana hak konstitusional dari orang asli Papua itu sendiri. Menarik begitu Pak Beni. Ini tadi kita bahas bahwa sudah ada langkah-langkah yang dilakukan. Iya, saya tambahkan mungkin terkait dengan Pak Ketua MRP tadi dan Pak Ketua Pokja Agama, sebenarnya dalam proses yang sudah MRP lakukan seperti verifikasi calon gubernur dan wakil gubernur kemarin, itu ada 3 indikator yang bisa menyebutkan bahwa dia orang asli Papua. Ya. Yang pertama dari genealogis gitu, keturunan. Ya. Kita akan sisir seperti tadi Pak Ketua bilang Bapak Papua, Mama Papua, Bapak Papua atau Mama non Papua. Karena kita bicara dari garis keturunan patrilineal gitu. Yang kedua, bahasa gitu. Kalau dia fam Sueni, apakah dia bisa berbahasa Waropen atau tidak? Ya. Ya. Nah, itu juga penting gitu karena Kuncaraningrat juga menyebutkan ada 7 kebudayaan universal yang menyebutkan bahwa budaya ini berbeda dengan budaya ini dan seterusnya. Itu bahasa, sistem ekonomi, kesenian dan sebagainya. Nah, itu kedua bahasa. Kemudian yang ketiga hak ulayat gitu. Orang asli Papua pasti dia punya hak ulayat gitu. Ya. Pak Yoel Mulaid pasti punya hak ulayat juga di Baliem gitu. Jadi
Ini penting, biasanya kita cek situ. Kalau indikator ini terpenuhi baru kita sebut, oh dia ini orang asli Papua gitu. Saya pikir itu yang MRP sudah lakukan gitu. Ruhnya teknis. ada di sini gitu ya. Iya. Bahwa kita berbicara terkait dengan OAP, kita akan melihat indikator terkait dengan keturunan atau gen. Selanjutnya bahasa, bahwa dia memang mengenal daerahnya atau Iya. dikenal dengan daerahnya. Yang berikutnya adalah hak ulayat. Ketika dia dikenal, dia punya hak ulayat begitu. Itu yang sebenarnya harus kita lihat di dalamnya begitu. Dan kita harus berbesar hati bahwa ini Papua, daerah yang mendapatkan kekhususan begitu. Dan warna ini harus ditunjukkan, tadi disampaikan oleh Pak Yoel. Menarik lagi Pak Beni bahwa Papua dan juga Papua Barat sudah bergabung bersama-sama membahas bagaimana hak yang harus dimiliki oleh orang asli Papua begitu. Tapi sebelumnya kita ingin menyapa dulu, ini menarik sehingga banyak pemirsa yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo Papua, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari Wamena dengan Manase. Wamena Meke. Pak Menase. Silakan. Iya. Iya, selamat malam buat bapak-bapak narasumber bisa hadir di studio malam ini. Terima kasih. Begini Pak, bapak-bapak. Nampaknya tidak Kita bisa tersambung ke studio kami.